wabarakatuh. Saya Lolianti dengan NIM 21080560069 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Studi Hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hasmi Hasona. Di video kali ini saya akan menyampaikan 8 hadis mengenai lingkungan, pendidikan, matematika, kimia, alam semesta, tumbuhan, dan hewan. Hadis yang pertama yakni hadis tentang pendidikan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwasanya menuntut ilmu atau mencari ilmu itu sangatlah penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Di mana mencari ilmu di sini dimaknai merupakan sebagian dari pendidikan, karena di dalam pendidikan itu sendiri bukan hanya mencari ilmu saja, tetapi juga mendidik seseorang menjadi lebih baik, baik itu dalam kepribadian maupun dalam keterampilan. Yang kedua yakni hadis tentang lingkungan. La yabulanna ahadukum filma iddaimi tsumma yaghtasilu minhu. Artinya, janganlah seorang dari kalian buang air kecil pada air yang diam atau tergenang, kemudian mandi di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, di mana kita dapat mengambil dua hal yang sangat penting di dalam hadis ini, yakni yang pertama larangan untuk buang air kecil pada air yang tergenang, kemudian yang kedua adalah larangan untuk mandi pada air yang sudah tercampur dengan kencing tersebut. Dapat kita ambil pesan yang tersirat, yakni hadis tersebut mengisyaratkan bahwasanya pentingnya untuk menjaga kebersihan air. Karena apabila air itu sudah tercemar, maka kita tidak akan bisa menggunakan air tersebut dengan semestinya. Hadis yang ketiga yakni hadis tentang hewan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas siba. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut jelas disampaikan bahwa kita dilarang untuk memakan atau mengkonsumsi hewan buas yang bertaring. Contohnya seperti harimau dan singa. Di Indonesia pada fenomena saat ini, keberadaan kedua hewan tersebut itu sudah termasuk sangat langka, sehingga dapat diisyaratkan bahwasanya hadis tersebut secara tidak langsung memerintah kita untuk senantiasa melestarikan keberadaan kedua hewan tersebut. Selanjutnya hadis yang keempat yakni hadis tentang tumbuhan. Ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifaa'un illa sama. Artinya, sesungguhnya di dalam habatus sauda itu terdapat kesembuhan untuk setiap penyakit kecuali kematian. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang manfaat dari salah satu tumbuhan yakni habatus sauda atau jintan hitam. Sudah tidak asing lagi bagi kita tentang habatus sauda, karena fenomena saat ini pun banyak dari beberapa produk-produk obat-obatan dan juga produk kesehatan yang menggunakan habatus sauda karena manfaatnya yang begitu banyak dalam segala penyakit. Hadis yang kelima yakni hadis tentang matematika. Man soma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri. Artinya, barang siapa yang berpuasa selama Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, merujuk pada surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat pahala amalnya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat memperhitungkan seseorang yang berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan itu akan sama dengan 300 hari berpuasa.
Jadi 300 hari di sini artinya selama 10 bulan. Kemudian disusul dengan 6 hari di bulan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 60 hari. Sehingga 60 hari itu dapat dinyatakan dengan 2 bulan. Apabila kita menjumlahkan 30 hari puasa dan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seseorang tersebut akan berpuasa seolah-olah selama 10 bulan dan 2 bulan, yakni 12 bulan atau 1 tahun penuh. Nah, hadis tersebut mengisyaratkan tentang jumlah pahala yang akan diperoleh seseorang, tetapi mengisyaratkan juga tentang ilmu matematika, yakni tentang ilmu perhitungan perkalian. Hadis yang keenam yakni hadis tentang kimia. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ah. Artinya dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian beliau menyilangkan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan suatu atom karbon atau atom C. Nah, atom karbon ini sendiri, dia akan terbentuk menjadi suatu senyawa polimer yang memiliki sifat yang lebih kuat apabila ia terbentuk dan terikat dengan sesama atom C. Filosofi ini mengisyaratkan juga bahwa cita-cita dan tujuan yang sama itu akan tercapai apabila adanya persatuan. Hadis yang ketujuh yakni hadis tentang memelihara lingkungan. Ma min muslimin yahrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, kemudian hasilnya itu dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa menghijaukan lahan, karena menghijaukan lahan itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan, terutama kepada manusia, kepada hewan ternak, dan juga burung-burung. Nah, fenomena saat ini telah terjadi salah satu kasus yakni pemanasan global, di mana hal tersebut itu terjadi akibat semakin berkurangnya lahan hijau. Nah, hadis ini mengajak kita untuk menghijaukan lahan supaya keadaan lingkungan tetap terjaga. Hadis yang ke-8 yakni hadis tentang alam semesta. Anil Mughirah ibni Syu'bah qala kasafati syamsu ila ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam limauti Ibrahim. Faqala an-nas kasafati syamsu limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihim. Fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah. Artinya, dari Mughirah bin Syu'bah berkata, matahari mengalami kusuf pada zaman Rasulullah SAW di hari kematian Ibrahim atau putra Nabi Muhammad SAW. Kemudian manusia berkata, matahari mengalami kusuf atau gerhana pada hari kematian Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan mengalami kusuf atau mengalami gerhana bukan karena sebab kematian seseorang, dan tidak pula sebab kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya pernah terjadi fenomena alam semesta yakni gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Fenomena gerhana matahari tersebut merupakan fenomena alam semesta luar angkasa. Tentu saja, ilmu astronomi sudah ada pada zaman Nabi Muhammad tersebut, dan saat ini pun ilmu tersebut masih terus berkembang.
Demikianlah penjelasan mengenai 8 hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.